Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Titin yang dirahmati dan disayang Allah, pada hari ini anak-anak dapat belajar kembali bersama Bu Titin. Alhamdulillah, untuk memudahkan keberkahan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ngada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan kita. Teks non-fiksi dapat dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, teks non-fiksi murni merupakan teks yang berisi tentang cerita berdasarkan data-data otentik. Contohnya, laporan pengamatan skripsi dan tesis. Yang kedua, teks non-fiksi kreatif adalah teks yang berisi cerita berupa data yang nyata ataupun real yang dikembangkan menjadi bentuk karangan imajinasi. Contohnya, novel dan puisi. Struktur teks non-fiksi terdiri dari yang pertama, orientasi adalah bagian yang berisi sebuah pengenalan dari tema, latar belakang, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, urutan peristiwa. Berikut ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan ejaan yang disempurnakan ataupun EYD. Yang ketiga, mengandung makna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Yang keempat, isi teks disampaikan sesuai dengan data yang diperoleh. Yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah populer. Yang keenam, bisa berbentuk pengembangan dari naskah terlebih dahulu. Cerita non-fiksi adalah sebuah cerita yang berisi informasi yang benar terjadi dalam kehidupan seseorang. Unsur-unsur dalam cerita non-fiksi terdiri dari yang pertama, tema, yang kedua, alur, yang ketiga, setting waktu dan tempat, yang keempat, sudut pandang, yang kelima, amanat, yang keenam, tokoh, dan yang terakhir, gaya bahasa. Adapun contoh dari teks non-fiksi diantaranya penemuan mobil. Penemuan mobil dimulai dari Austria yang ditemukan oleh S. Markus pada tahun 1875 untuk menghasilkan mesin gas pertama. Sebenarnya sistem mesin gas juga merupakan hasil dari ide yang telah dikembangkan sebelum Markus. Tetap saja, Markus yang mengumpulkan penemuan itu dan menghubungkan mesin gas ke kendaraan untuk pertama kalinya membuatnya bisa berjalan tanpa ditarik oleh kuda. Nah, anak-anak bisa melihat contoh dari teks non-fiksi seperti yang Bu Titin buat. Demikianlah penjelasan yang telah Bu Titin sampaikan. Silahkan anak-anak ambil LKS dan alat tulisnya. LKS tematik hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 beserta pulpen. Nah, silakan anak-anak baca teks bacaan lalu anak-anak jawab pertanyaan yang ada di LKS. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini.
Jazakumullah khairan kasiron buat anak-anak semuanya. Budinin akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.